Masya Allah, begitu luar biasa berita yang baru saja kita saksikan, begitu menginspirasi kita ya. Tentunya Allah juga mengingatkan di dalam Al-Quran, dalam suratul Al-Ahzab ayat 31, yang artinya adalah bahwa laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berpuasa, yang bersedekah, Allah itu menyiapkan ampunan dan juga pahala yang begitu besar. Maka dari itu kita sudah sepatutnya menjadikan Al-Quran itu adalah pedoman kita sebagai umat muslim. Iya, betul sekali. Dan ini adalah waktu yang tepat ya, bulan Ramadan, supaya kita juga bisa berbagi. Dan tadi tayangannya, aduh, menyentuh banget ya. Apa yang sudah kita lakukan ini, Tom? Udah berapa hari nih? Mudah-mudahan menginspirasi kita juga jadi bisa berbagi dengan sesama. Iya, betul. Dan berita selanjutnya nggak kalah menariknya. Jika memang setan dibelenggu di bulan Ramadan, kenapa masih ada maksiat, Kak? Iya, masih ada, ya banyak aja ya. Tapi kita nggak bahas sekarang, jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang. Mengapa masih ada maksiat di bulan Ramadan? Ya, saat Ramadan, kita kerap mendengar istilah, setan tidak akan bisa mengganggu orang karena dibelenggu. Ungkapan ini muncul dari hadis yang berbunyi, apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga akan dibukakan dan pintu-pintu neraka akan ditutup, serta setan-setan akan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari 1898 dan Muslim 1079. Pemirsa beriman, hadis ini merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh sejumlah ulama hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Ibnu Huzaimah, dan masih banyak lagi. Namun jika hadis tersebut adalah hadis yang sahih, mengapa masih ada maksiat saat Ramadan? Berikut penjelasannya. Ternyata, tidak semua setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Terdapat beberapa penjelasan dari para ulama mengenai maksud kata setan-setan dari sabda Rasulullah SAW tersebut. Pertama, Al-Hulaimi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setan-setan di sini adalah setan-setan yang suka mencuri berita dari langit saja, yang terjadi di waktu malam bulan Ramadan. Karena pada zaman turunnya Al-Quran, mereka terhalangi untuk melakukan hal itu. Dan dengan adanya belenggu tersebut, maka itu akan menambah penjagaan sehingga setan-setan tersebut tidak mampu melakukannya lagi. Kedua, setan tidak bisa leluasa untuk mengganggu dan mencelakakan manusia dengan kadar yang tidak seperti biasanya, karena manusia sibuk berpuasa, membaca Al-Quran, dan berzikir. Ketiga, yang dibelenggu hanya sebagian setan saja, yaitu setan-setan yang membangkang. Sebagaimana dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pada malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu, yaitu setan-setan yang membangkang. Keempat, yang dimaksud dengan dibelenggu adalah suatu ungkapan akan ketidakmampuan setan untuk menggoda dan menyesatkan manusia di bulan Ramadan. Secara umum, setiap jiwa kita memiliki potensi untuk melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan hal tersebut dalam Al-Quran Al-Karim yang artinya, demi jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Quran Surah Asy-Syams ayat 7 hingga 8. Masalah seberapa seringnya manusia berbuat baik atau fasik, hal tersebut tergantung kepada tingkat keimanan dan ketakwaan kita. Apakah kita akan menuruti kata hati untuk berbuat kefasikan atau malah berbuat kebajikan? Selain faktor internal yang datang dari hati nurani kita, ada juga faktor eksternal, antara lain adalah pengaruh setan yang dalam kondisi fisiknya bisa berwujud makhluk halus atau jin, ataupun setan yang berbentuk manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan bahwa setan itu bukan hanya berbentuk jin, tapi juga ada yang berbentuk manusia. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nas yang artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia. Tahukah Anda pemirsa,
Selain diri sendiri, setan juga bisa berasal dari teman sepergaulan dan semua bentuk propaganda terselubung yang mengajak kita kepada maksiat, kesesatan, dan kenistaan. Contoh mudah dalam kehidupan sehari-hari adalah jika Anda melihat wanita berpakaian minim tampil di muka laki-laki normal hingga membangkitkan syahwatnya, maka ketahuilah bahwa wanita itu adalah setan. Contoh lainnya, jika Anda ikut mengobrol dan merumpikan kejelekan, cacat, aib, dan kekurangan orang lain, maka obrolan itu juga termasuk obrolan setan. Lalu jika Anda memamerkan kekayaan dan kemewahan hidup kepada orang lain yang tidak mampu, sehingga membuat mereka terluka hatinya, maka tindakan Anda itu pada dasarnya adalah perilaku setan. Tampaknya yang dimaksud dibelenggu di sini adalah dibelenggunya setan dari upaya menyesatkan manusia serta diiringi dengan banyaknya kebaikan dan orang yang bertaubat serta diiringi dengan banyaknya kebaikan dan orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Ya, makna setan dibelenggu adalah bersifat hakiki atau nyata. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang lebih mengetahui tentang hal ini. Pemirsa, waspadalah, tidak semua setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Setan dari dalam diri kita sendiri adalah musuh terbesarnya yang harus kita perangi. Semoga kita bisa terhindar dari godaan yang datang dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar. Sembahan manusia dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia. Tahukah Anda pemirsa, selain diri sendiri, setan juga bisa berasal dari teman sepergaulan dan semua bentuk propaganda terselubung yang mengajak kita kepada maksiat, kesesatan, dan kenistaan. Contoh mudah dalam kehidupan sehari-hari adalah jika Anda melihat wanita berpakaian minim tampil di muka laki-laki normal hingga membangkitkan syahwatnya, maka ketahuilah bahwa wanita itu adalah setan. Contoh lainnya, jika Anda ikut mengobrol dan merumpikan kejelekan, cacat, aib, dan kekurangan orang lain, maka obrolan itu juga termasuk obrolan setan. Lalu jika Anda memamerkan kekayaan dan kemewahan hidup kepada orang lain yang tidak mampu, sehingga membuat mereka terluka hatinya, maka tindakan Anda itu pada dasarnya adalah perilaku setan. Tampaknya yang dimaksud dibelenggu di sini adalah dibelenggunya setan dari upaya menyesatkan manusia serta diiringi dengan banyaknya kebaikan dan orang yang bertaubat serta diiringi dengan banyaknya kebaikan dan orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Ya, makna setan dibelenggu adalah bersifat hakiki atau nyata. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang lebih mengetahui tentang hal ini. Pemirsa, waspadalah, tidak semua setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Setan dari dalam diri kita sendiri adalah musuh terbesarnya yang harus kita perangi. Semoga kita bisa terhindar dari godaan yang datang dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar. Masya Allah, benar-benar bermanfaat ya berita yang kita sampaikan hari ini ya. Mengenai setan tersebut, ya kita sering-sering aja ya ta'awuz ya. Dan yang paling berat emang memerangi diri sendiri. Iya, potensi betul. jelek yang ada dalam diri kita. Nah ini makanya kita terus panjangkan, meramadankan hari-hari berikutnya setelah Ramadan. Nah, mumpung masih di Ramadan, ayo dong bakar. Ramadan itu kan membakar. Betul. Membakar potensi jelek. Setan-setan jangan dibikin betah dalam diri kita. Usir. Iya, tapi kita ingin menyampaikan lebih banyak. Tapi waktu kita sudah habis dan terima kasih pemirsa sudah bersama kami selama 30 menit. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita tentunya mengenai dunia Islam. Iya, jangan lupa saksikan nanti sore ada kisah jelang berbuka. Ada kita nanti. Betul. Dan sekarang soal Om Dul dan teman-teman yang lain. Akhir kata saya Tommy Kurniawan, saya Saru Gunawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.